I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldasista Khairunisa, NIM 2101020022, kelas 4A1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial Humaniora. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Komunikasi Bisnis semester genap dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Soal nomor 1. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menulis pesan persuasif? Pendekatan yang bisa digunakan dalam menulis pesan persuasif yaitu A. Kenali audiens, yaitu untuk memahami siapa target audiens serta menyesuaikan pesan persuasif yang dibuat agar lebih relevan dan efektif. Yang B. Gunakan bukti dan argumen yang kuat. Gunakan fakta, data statistik, penelitian atau contoh konkret untuk mendukung klaim yang disampaikan. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan keyakinan pada audiens. Yang C. Sampaikan manfaat yang jelas. Jelaskan dengan jelas bagaimana audiens akan diuntungkan oleh gagasan atau produk yang kita ajukan. Fokus pada manfaat yang relevan dan signifikan bagi mereka. Yang D. Gunakan bahasa yang persuasif. Pilih kata-kata yang tepat untuk menciptakan dampak emosional dan meyakinkan. Yang E. Menggunakan teknik persuasif, yaitu penggunaan kecenderungan sosial, otoritas, atau pemikiran yang berlawanan. Yang F. Tawarkan panggilan untuk tindakan. Berikan instruksi yang jelas kepada audiens tentang apa yang diharapkan mereka. Lakukan selanjutnya. Kemudian yang G. Revisi dan edit. Setelah menulis pesan persuasif, luangkan waktu untuk merevisi dan mengeditnya agar menjadi pesan persuasif yang efektif dan benar. Selain itu, dalam penyusunan pesan persuasif terdapat pendekatan AIDA, yaitu 1. Attention atau perhatian. Pesan persuasif harus segera dapat meyakinkan penerima pesan di bagian permulaan. Hal ini dapat dicapai dengan judul, ide atau masalah yang menarik. Yang kedua, interest atau minat. Komunikator harus mampu menjelaskan relevansi atau hubungan pesan yang disampaikan dengan kebutuhan penerima pesan. Yang ketiga, desire atau hasrat. Komunikator membuat penerima pesan mengubah keinginannya dengan menjelaskan lebih rinci bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi penerima pesan. Yang terakhir yaitu 4. Action atau tindakan. Komunikator harus bisa memberi saran tindakan yang spesifik kepada penerima pesan sesuai dengan pesan yang disampaikan, seperti membeli produk, mendaftar ke layanan, dan sebagainya. Soal nomor 2. Bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Etika komunikasi bisnis adalah prinsip dan norma yang mengatur bagaimana komunikasi harus dilakukan dalam konteks bisnis. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dan prinsip atau norma yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa etika komunikasi bisnis yang umum berlaku di perusahaan, yaitu 1. Penggunaan bahasa yang sesuai. Sebaiknya gunakan bahasa formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai. Yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas, karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam berkomunikasi. Kemudian yang 4, menjaga sikap profesional, yaitu tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan, karena dapat mengganggu kinerja Anda di perusahaan. Yang kelima, kejujuran dan integritas. Perusahaan harus memberikan informasi akurat dan jujur kepada semua pemangku kepentingan. Yang keenam, kesetaraan dan keadilan. Komunikasi bisnis harus dilakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, usia, atau karakteristik lainnya. Yang ketujuh, menghargai diskusi dan pendapat. Hargailah diskusi dan pendapat yang terjadi tanpa harus menyekat atau memotongnya. Biarkan orang lain menyelesaikan bagiannya sehingga maksudnya pun tersampaikan dengan utuh. Yang delapan, konsisten dan kesesuaian. Perusahaan harus menjaga konsisten dalam berkomunikasi. Pesan yang disampaikan juga harus sesuai dengan nilai dan prinsip perusahaan, serta sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Kesembilan, menghindari konflik kepentingan. Komunikasi bisnis harus menghindari konflik dengan pihak terkaitnya agar tujuan dan perkembangan perusahaan dapat tercapai. Soal nomor 3. Bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi sangat erat karena keduanya saling terikat dan berkontribusi dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan bisnis. Berikut ini hubungan kombis dengan akuntansi, yaitu A. Pelaporan keuangan. Komunikasi bisnis dan akuntansi berkolaborasi dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Akuntansi bertanggung jawab dalam mempersiapkan laporan keuangan yang akurat dan relevan, sedangkan komunikasi bisnis mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan dengan jelas dan transparan.
perusahaan. Yang B. Interpretasi data keuangan. Akuntansi mengumpulkan dan menganalisis data keuangan untuk menghasilkan informasi, tetapi untuk memahami implikasi bisnisnya diperlukan komunikasi bisnis. Para profesional akuntansi perlu berkomunikasi dengan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu menginterpretasikan dan menjelaskan data keuangan agar dapat memahami kondisi keuangan dengan lebih baik. Yang C. Pengungkapan informasi. Komunikasi bisnis melalui pengungkapan informasi keuangan melibatkan penyampaian informasi tambahan yang relevan di luar laporan keuangan utama, berupa catatan atas laporan keuangan, pengungkapan resiko, kebijakan akuntansi, dan informasi lain yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang kondisi keuangan perusahaan. Pengungkapan informasi yang jelas dan transparan merupakan aspek penting dalam komunikasi bisnis, terutama untuk menjaga kepercayaan dan memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Yang D. Perencanaan keuangan. Komunikasi bisnis berperan dalam merencanakan keuangan perusahaan dengan melibatkan para akuntan. Mereka saling berkomunikasi untuk menyusun anggaran, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan target keuangan, dan merencanakan strategi keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang E. Pengendalian internal. Komunikasi bisnis dan akuntansi saling berinteraksi dalam pembentukan dan implementasi sistem pengendalian internal. Akuntansi mendesain produk dan kebijakan yang membantu mencegah kesalahan dan penyalahgunaan keuangan. Sedangkan komunikasi bisnis berperan dalam menjelaskan dan mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur ini kepada karyawan agar mereka memahami pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab mereka. Jadi, dapat disimpulkan, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan utama dari komunikasi bisnis yaitu untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara efektif disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga tujuan dan perkembangan perusahaan dapat tercapai. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan untuk melakukan suatu perjanjian dan kegiatan tertentu. Saran, setiap perusahaan harus memiliki etika komunikasi dalam berbisnis agar tercipta situasi kerja yang kondusif dan berperan penting untuk melindungi, menghargai, dan memelihara citra bisnis yang baik bagi perusahaan tersebut. Jungle.